Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 7 pada bab 3 bagian keempat ya. Nah, bab 3 ini kita membahas tentang perumusan dan pengesahan UUD 1945. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang arti penting UUD 1945. Nah, pada video kali ini adalah video terakhir pada bahasan bab 3 ya. Kita akan masuk kepada materi tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Sebelum dimulai, seperti biasa, kalian siapkan dulu ya alat tulisnya, agar ketika saya menjelaskan materinya, kalian dapat menulis poin-poin penting materinya. Nah, selanjutnya, disilahkan juga kepada kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Ketika kita berbicara mengenai peran tokoh perumus UUD 1945, kita harus tahu dulu nih siapa aja ya tokoh-tokoh tersebut yang berperan dalam proses perancangan Undang-Undang Dasar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai proses perancangan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang mana panitianya itu ya diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada waktu itu ya kepanitiaan tersebut yang diketuai oleh Insinyur Soekarno itu jumlahnya 19 orang anggotanya. Nah, pada saat itu karena dari beberapa panitia tersebut karena jumlahnya cukup banyak sehingga dibuat lagi lah atau dibentuk kembali panitia kecil ya, yang mana jumlahnya itu adalah 7 orang. Dari ketujuh orang tersebut ya ketuanya adalah Dr. Supomo. Panitia kecil yang jumlahnya 7 orang ini dibentuk itu tujuannya adalah untuk khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, dibalik dari beberapa kepanitiaan atau panitia kecil ini, tentunya masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang terlibat ya dalam proses perancangan Undang-Undang Dasar ini. Begitu juga dengan Muhammad Hatta, sangat berperan juga ya dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar ini karena beliau telah memimpin sidang dalam proses perumusannya itu. Dan masih banyak juga yang lainnya ya tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar terhadap proses perumusan Undang-Undang Dasar ini. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana sih ya peran dan sikap yang mereka tunjukkan, yang mereka lakukan ya, kenapa sampai Undang-Undang Dasar 45 ini bisa dirumuskan? Padahal ya pada saat itu seperti kita tahu kondisi negara kita ini sangat genting. Nah, jadi saat persidangan PPKI itu para tokoh itu sangat memperlihatkan ya berbagai macam kecerdasannya, kemudian kecermatannya, ketelitiannya, kemudian tanggung jawabnya, rasa kekeluargaannya, toleransi, dan penuh dengan rasa permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, ini dia adalah sikap-sikap yang dicerminkan atau ditonjolkan oleh para tokoh-tokoh dalam merumuskan UUD 1945 ini. Kalian bisa lihat di sini ya, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kenapa ada poin ini ya di sini mengenai mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini? Karena pada saat itu ya anggota PPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia ya, baik dari suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang memang pada saat itu berkembang di masyarakat ya. Nah, jadi pada saat itu di masyarakat ya pemikiran yang berkembang atau hal-hal yang sedang diperbincangkan itu memang ada dua paham utama ya yang dimiliki oleh pendiri negara dalam sidang BPUPKI ataupun sidang PPKI ini, yaitu ada paham nasionalisme dan ada paham agama. Nah, para pendiri negara yang didasarkan pada pemikiran nasionalisme pada saat itu menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk itu merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan.
Sedangkan ya golongan agama itu menginginkan didasarkan pada salah satu agama saja. Nah, tentunya dari berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI tersebut itu dapat diatasi dengan cara apa? Yaitu dengan sikap dan perilaku pendiri negara kita yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Selain itu juga ya BPUPKI pada saat itu dalam melaksanakan sidangnya itu dibarengi juga dengan rasa semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Bahkan Insinyur Soekarno dalam sidangnya itu ya pada tanggal 1 Juni menyatakan bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Nah, dari potongan pidato tersebut itu sudah jelas menyatakan bahwa Insinyur Soekarno mengedepankan yang namanya rasa persatuan dan kesatuan ya. Dan ini berlaku untuk semuanya. Dan terlihat jelas ya bahwa para pendiri negara pada saat itu sangat berperan besar dalam mendirikan negara Indonesia. Itu walaupun mereka itu berasal dari latar belakang suku, agama, ataupun kebudayaan yang berbeda-beda. Sikap yang ditonjolkan berikutnya yaitu adalah rasa persatuan dan kesatuan. Dari seluruh anggota sidang BPUPKI tersebut juga menunjukkan bahwa mereka ini telah mengutamakan ya yang namanya kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Serta mereka ini selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan undang-undang dasar. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ini merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Sikap positif yang mereka tunjukkan tak kalah penting yaitu adalah rela berkorban ya demi bangsa dan negara. Nah, itu dia adalah beberapa contoh sikap yang dilakukan atau yang ditonjolkan oleh para pendiri negara kita dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya tadi ya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kemudian persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan tentunya dalam proses perumusannya itu para pendiri negara selalu mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat. Itu dia materi mengenai tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang ada pada materi PPKN kelas 7 bab 3 bagian keempat. Bagi kalian yang mungkin ketinggalan ya pembelajaran PPKN di kelas 7 ini, kalian bisa langsung aja cek di playlistnya materi kelas 7. Kalian bisa mempelajari materinya dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3. Demikianlah video pembelajaran PPKN di kelas 7. Sampai jumpa lagi kita dalam pembahasan video pembelajaran di semester berikutnya. Agar kedepannya berkembang channel ini, saya minta mohon like-nya ya, subscribe-nya, dan share ya ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.